Halo, selamat malam semua besti-besti cuans. Biar nggak bosen nih, kita ganti hari ini hostnya. Kalau biasa ngeliat Gibran terus, gantian ya. Malam ini saya yang nge-host lagi. Oke, malam ini kita bakalan ngobrolin tentang Outlook nih. Gimana nih? eh Marketnya, ya, kondisi market pada 3 hari perdagangan, hari Kamis, 4 hari perdagangan terakhir gitu ya, di awal tahun 2023 nih, kira-kira para besti-besti cuans nih gimana nih, ngerasain marketnya nih. Ada yang mungkin mainnya gorengan happy-happy gitu ya, atau mungkin yang megang big cap gitu ya dari Desember kemarin, wah big capnya kayaknya seru gitu ya. Nah, malam ini kita bakalan coba ngobrolin ya lebih ke arah outlooknya tuh seperti apa sih? Kenapa sih? Mungkin kita coba mencari sedikit korelasi gitu ya. Apakah memang secara ekonomi itu ada korelasi yang sangat kuat terhadap equity market kita? Atau memang sebenarnya, oh ini mah cuma technical correction, atau memang ya asing, namanya asing, lagi rebalancing dan yang lain-lain gitu ya. Nah, kita akan ajak ngobrol Ciliza malam hari ini dari NH Korindo. Udah ada di dalam nih. Halo, selamat malam Halo, Ciliza. malam. Ya, Malam. Wah, ini lagi di mana nih? Lagi di MG ya? iya betul Lagi di yang di MGP. Kuningan atau? Ya, Oke, oke. Berarti lagi sama Stefan juga ya, Cia? betul. Oke, salam buat teman-teman yang lagi ada di Ya, sana. thank you, Thank you thank you. nih, malam ini nih, Ci udah mau join bareng kita. Kita bakalan Sama-sama. Thank you ya undangannya. ngobrol-ngobrol lah ya, sharing dan ngobrol-ngobrol ya. Sekalian mungkin untuk para besti-besti cuans ya, jangan lupa ya, kita ada giveaway ya berupa 300.000 cuans koin yang akan dibagi untuk 3 orang malam ini. Caranya gampang banget ya, cukup screenshot Instagram story pada malam hari ini sama screenshot profile cuans kamu ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman juga bisa daftar loh yang baru mau mulai nih trading atau baru mau mulai berinvestasi gitu, itu bisa daftar di NH Korindo. Itu ada juga, teman-teman bisa daftar di aplikasi cuans. Nah, malam ini tadi Ci kita bakalan ngobrolin mungkin lebih ke arah outlook kali ya, karena 4 hari terakhir nih IHSG kayaknya tidak bersahabat sekali untuk para investor-investor gitu, yang orang-orang harapkan Santa Claus Rally di bulan Desember nggak terjadi karena Goto. Ya, kemudian Januari Effect biasanya di awal tahun. Kalau Januari kan biasa di akhir bulan tuh yang agak-agak turun. Ini malah 4 hari perdagangan pertama kayaknya, bahkan hari ini minus 2,5%. Tadi sempat hampir mau 3% ya kalau nggak salah, minus 2,9 nih. Kalau dikilik-kilik nih, kurang lebih nih, sebenarnya apa sih yang terjadi sama equity market kita? Ya, begini. Basically, apa yang jadi sentimen besar itu masih seputar suku bunga sih, bro. Apalagi yang Hmm, trennya dari Amerika itu bilang bahwa The Fed bilang bahwa kayaknya bakalan lebih lama lagi mereka menjaga suku bunga tetap tinggi. Apalagi kan mm-mm. belum sebelum tutup tahun kemarin mereka malah naikin proyeksinya di tahun 2023 ini jadi di sekitar 5,1%. Itu Hmm, mereka berubah keputusan itu sekitar bulan Oktober atau November gitu deh. Padahal katanya sebelumnya mm-mm. pas September mereka cuma proyeksian oke, tahun 2023 kayaknya di 4,6 lah, itu sudah mau tutup tahun kok dinaikin lagi gitu. Dan mereka Ya, bilang juga bakalan stay segitu aja di atas 5 selama tahun ini gitu. Jadi harapan investor bahwa akan ada rate cut di pertengahan tahun itu udah hilang gitu loh. Jadi hilang ya. kayaknya tren suku bunga masih akan bertahan lebih lama. um, dan itu juga yang ya bikin market jittery seperti ini gitu loh. Kemudian Hmm. didukung juga sama data-data ekonomi mereka, ya kan?
kayaknya perekonomian mereka tuh masih kencang aja. Salah satunya kemarin didukung data ketenaga kerjaan, job opening masih banyak yang kebuka gitu kan. Artinya dunia usaha itu minta demand pekerja pegawai itu masih tinggi gitu ya. Ya mereka sebenarnya lucu juga nggak sih bro? Mereka bilang mereka resesi tapi perekonomian kok kayaknya runningnya lebih cepat gitu. Dan secara simple logik aja, kalau kita semua orang tuh dapat penghasilan, dapat duit, dapat kerjaan, kan artinya bisa belanja, ya kan? Nah, inflasinya bakalan tetap tinggi karena orang di sana punya daya beli gitu. Ya itu juga yang bikin prediksi inflasi itu ya bakalan lama lah turunnya. Apalagi masa mereka punya target mau turunin ke berapa coba? 2% kan? Masih jauh, long way to go. Jadi mau sampai mereka harus naikin suku bunga berapa ini lagi, berapa banyak lagi, ya kan? Sementara kemarin udah turun sih inflasinya ke sekitar 7, ya kan? Correct me if I'm wrong. Nah, masih long way to go sampai jalan ke 2%. Ya, itu sih basically itu. Nah, kemudian kalau tadi kamu singgung udah dari Desember kan Santa Claus Rally kagak ada gitu. Sebenarnya aku mau sharing juga nih. Aku ada pemikiran lain out of the box gitu. Selainnya Goto, apa coba yang tahun lalu bikin Santa Claus kagak datang, window dressing juga nggak ada gitu. Salah satunya itu bola. Salah satunya bola. Ya, katanya nilai taruhan di Piala Dunia itu mencapai 550 triliun. Nah, aku rasa itu sebagian duit spekulan juga ada tuh yang pindah meja ke situ. Nah, udah gitu kan emang Goto nyeret juga blue chips lainnya seperti ASI, Telkom turun gitu kan. Nah, terus udah gitu yang terakhir nih yang jadi game changer. Keluarnya pas awal Desember, China ngebuka bordernya dia. Dia ngehapus dia punya zero covid policy ya. Setelah hidup dalam lockdown 3 tahun, akhirnya mereka buka. Nah, tadinya tuh lembaga-lembaga internasional macam IMF lah, World Bank atau ya Bloomberg, Goldman Sachs itu optimis kalau emerging market kayak Indonesia tuh bakalan lebih survive tahun ini dibanding ekonomi besar macam US, China, sama Eropa. Mereka bilang gitu kan. Even kemarin belum lama IMF juga masih bilang begitu. 3 ekonomi besar di dunia akan struggling tahun ini gitu, banyak tantangan. Nah, tapi dengan China nih buka bordernya dia, terus diharapkan roda perekonomian di sana kan bakal running lebih cepat gitu loh. Balik ke tempo sebelum era COVID gitu. Nah, yang tadinya China tuh nggak dijagoin, lah akhirnya sekarang dia jadi ngebut ke depan gitu. Nah, udah gitu bursanya mereka macam Hang Seng sama Shanghai itu pas lagi murah-murahnya gitu. Ternyata kayak kejadian hari ini deh, dimana kita jatuh 2%. Terus biasa dong kita lihat-lihat dong, emang kita kenapa sih, emang regional kenapa gitu, apakah regional merah juga, ternyata enggak kan, regional malah hijau-hijau gitu. Nah, terus tadi itu aku lihat chartnya Hang Seng, oh ternyata mereka emang lagi bikin pola bullish reversal, inverted head and shoulders gitu, sejak awal Desember. Nah, pada saat sejak mereka merelaksasi kebijakan COVID-nya itu, ya kan, udah gitu kita cek PE-nya, PE ratio-nya Hang Seng, kamu tahu nggak berapa? Cuma 6,3 kali dibanding kita, yang kita tuh kita udah jatuh gitu istilahnya harganya, tapi kita masih lebih tinggi dari mereka valuasinya. Kita PE-nya 13,8. Nah, berarti ya mohon maaf harga kita kalah sama toko sebelah gitu loh. Si Hang Seng itu lebih bersaing gitu, dianggap lebih under value. Udah gitu kan mereka dianggap wah ekonominya bangkit nih, wah mereka akan ngejar gitu.
GDP-nya China tuh kemarin waktu mereka masih menutup diri masih berhasil positif sih, cuman emang di bawah kita. GDP-nya China terakhir 3,9 kalau nggak salah third quarter. Nah kita kan lebih tinggi 5,7. Nah ya dengan lockdown aja mereka berhasil 3,9. Jangan-jangan nanti kita kebalap gitu kan? Ya Ya. intinya emang si dana yang keluar dari market kita belakangan hari ini kayaknya itu pindahnya ke sono gitu loh, ke Hong Kong sama China gitu. Hmm. Ya gimana bro menurut kamu? Bandar sama sekalian mungkin bandar-bandar masih liburan kali ya Ci ya. Oh ya itu bisa juga. Aku inget tuh hari Senin apa hari Selasa ya. Itu kalau nggak salah transaksi itu cuma 5,5 T gitu, yang which is kayaknya di 2 tahun terakhir itu jarang banget kita Ya ngelihat transaksi cuma 5,5 T. betul betul. Awal 2021 Antam sendiri aja bisa 4 T gitu. Ini kemarin satu hari cuma 5,5 T ya, which is sebenarnya memang surprising. Nah, eh, menarik kalau tadi bicara masalah open lockdown Ci, yang di China nih, gitu ya. Kira-kira kalau bicara open lockdown, apakah memang menurut Ciliza ini bakalan ada tekanan ke sektor-sektor seperti misalnya besi, gitu ya, sektor-sektor ekspornya Indonesia deh. Kira-kira pandangannya gimana, Ci? Open lockdown di China terkait ekspor Iya, kita. Mestinya bagus ya, dong bro. terutama bukan energi ya, Ci ya. Terutama bukan Hah? energi ya. Kalau energi sih mungkin malah bagus gitu ya. Kalau batu bara gitu, yang non energi gitu, Ci. Contohnya kayak kalau kita lihat sih terakhir kayaknya Krakatau Steel itu 2 tahun terakhir membaik gitu ya laporan keuangannya. Apakah nanti dengan open lockdownnya China ini Indonesia bakal mulai dibanjirin lagi dengan besi-besi China dan itu bakal berimpact, atau menurut pandangan Ciliza, oh ini kayaknya orang udah mulai kebiasa atau gimana gitu Ci pandangannya? Oke, jadi maksudnya barang-barang China akan kembali membanjiri pasar kita gitu ya. Iya, Ya, itu iya. sih oke. Itu wajar-wajar aja dan justru kalau impor kita bisa naik, bro. Terakhir kan Mm-mm. ekspor impor kita persentasenya turun ya, walaupun secara nominal masih bagus gitu. Kalau Mm-mm. selain ekspor, kalau impor kita bisa naik, itu artinya kita punya duit, mampu beli. Nah, itu bagus Mm-mm. gitu. Jadi nggak cuma mentingin ekspor doang. Nah, terus udah gitu Mm-mm. jangan lupa bahwa tahun depan itu kayaknya tahun konsumsi ya. Kenapa aku bilang gitu? Kan tahun ini, sorry. Tahun ini Iya. kan nanti bakalan ada kampanye pemilu Mm-mm. presiden, ya kan? Nah, Mm-mm. jadi sektor retail atau consumer itu kayaknya bakal pegang peranan tahun ini gitu loh. Mm-mm. Eh, ya kita awal-awal kita pikir oke deh taruhlah kalau misalkan dunia tuh resesi gitu ya. Walaupun karakter market kita oke, commodity driven, tapi kalau negara tetangga kita itu nggak punya duit untuk beli gitu kan, atau jadi mengubah prioritas belanja mereka gitu. Mm-mm. Nah otomatis kan nilai ekspor kita turun, ya kan, pendapatan kita Mm-mm. di ekspor. Nah tapi kita masih bisa genjot di consumer spending sama government Mm-mm. spending gitu, karena itu kan Mm-mm. unsurnya GDP, ya kan, unsurnya GDP Mm-mm. kalau nggak ekspor impor ya ada consumer spending sama government spending gitu. Ya makanya Mm-mm. tadi waktu kemarin-kemarin kita perkirain yang dengung-dengungnya tahun 2023 adalah tahun gelap, tahun resesi. Oke, tapi Indonesia masih optimis aja tuh. Katanya GDP bisa di atas 5%. Pakai apa gitu kan? Oh, Ya. ternyata tahun ini adalah ada kesempatan kita kampanye pemilu. Nah, mungkin consumer sama retail yang bakal dijagoin gitu. So, kalau Oke. impor kita masih bisa naik, it's a good thing gitu, karena artinya tidak terjadi perlambatan ekonomi, yang ada kita sama larinya juga bisa ngikutin China gitu. Mm. Masih seputar tentang pembukaan lockdown di China nih, Ci. Kalau kemarin aku sempat baca artikel sekilas dari Bloomberg, itu ada wacana bahwa China ini bakal menggunakan kembali kolonial Australia gitu ya. Ya, Seperti yang kita tahu di 2021, 2022,
Coal Indonesia itu mungkin sudah membanjiri sekitar 60% ya kebutuhan coal import coal dari China. Nah, dengan adanya wacana ini kan ada kemungkinan nih Ci, Betul. ya kita bicara berandai-andai gitu ya. Kalau memang ini terjadi, wacananya kalau nggak salah bulan Maret atau bulan April, ya kan? Dan seperti yang kita tahu saat ini kan Indonesia itu kita dapat windfall, neraca keuangan itu kan besar sekali dari Betul, coal. betul. Nah, andai kata ini terjadi, mungkin di semester kedua atau di kuartal 2 dan kuartal 3 coal kita sudah mulai berkurang. Kira-kira impact pertama kali ke ekonomi Indonesia itu seperti apa Ci pandangannya Ci? Kalau memang ini coal ini bakalan udah less export lah istilahnya dari China-nya. Nah, ini menyambung pembicaraan kita tadi tuh, Ya. kalau misalkan dunia resesi, ke apa, Mm-mm. pendapatan kita berkurang. Nah, ini nggak resesi, tapi kita Mm-mm. ada saingan, Ya, kompetitor, yaitu si Australia gitu. exactly. Nah, Mm-mm. kebanyakan emiten coal kita kan jualnya masih pasarnya Asia, ya kan? Kalau nggak Ya. China, Jepang, India. Nah, Mm-mm. of course, ya kita harus akui pasti itu porsi yang diambil oleh Australia juga bakal mengurangi pendapatan kita, gitu ya. Apalagi Mm-mm. Australia itu terkenal coalnya itu kualitas bagus, gitu. Ya, Um, SC1. jadi masih menyambung yang tadi, nggak apa-apa. Ini masih ada yang dibagi ke sana. Kita kayaknya kalau kita lihat sendiri permintaan yang meningkat itu di satu sisi juga akan naikin harga. So hopefully jadi walaupun volume kita turun, tapi kalau nanti ada peningkatan harga kurang lebih kit gitulah, sama lah gitu, bisa offset satu sama yang lainnya gitu. Oke, volume turun, tapi Hmm. dengan adanya demand yang meningkat dari China, of course bakal nge-spur harga juga gitu. Dan Hmm. kalau, nah, oke, ini di satu sisi ancaman juga. Ternyata China tuh udah mikir-mikir, udah banyak yang buka pabrikannya atau ininya tempat usahanya, jadi mereka butuh bahan bakar tambahan. Nah, kita bisa bayangin bahwa semakin cepat lagi gitu loh tempo berlarinya mereka. So, tapi di satu sisi kayaknya kita nggak usah takut juga kalau itu diambil. Kalau mereka buka border, si Australia bisa masukin coal ke sana, otomatis kita punya barang dagangan juga bisa masuk ke China, ya dong, yang lain-lain gitu, nggak cuma coal Hmm. doang. Oke, kemarin ketolong coal, betul. Ada satu lagi yang bahan komoditi kita yang juga diperluin, CPO. Nah, CPO Mm-mm. itu juga ngebantu banget tuh. Waktu tahun lalu bulan April kan ekspornya ditutup. Terus udah gitu pas Mei dibuka langsung bikin GDP-nya kita kencang gitu. Tapi aku baca belakangan ini juga katanya ekspor CPO mau dibatasin lagi. Nah, gimana deh tuh? Ya, Eropa. Jadi ya itu sih belum jelas ya. Nanti kita kalau udah kedengeran gimana ininya gitu. Oh, karena pemerintah mau fokusin di B35 gitu. Ya, baru Ya, keluar nih hari ini nih beritanya nih tadi nih. Heeh. pemerintah mau fokusin di B35, jadi yang buat jatah ekspor di cut dulu gitu. Oke, oke. Cik, tadi masih nyambungin nih masalah pemilu di 2024 mungkin juga bisa jadi salah satu atensi kita lah ya, salah satu fokus kita. Menarik karena aku 1 minggu terakhir nonton drama Korea Sung Joong Ki, Reborn Rich judulnya. Ya, Reborn Rich, nonton nggak Cik? Enggak. Ada yang nonton nggak nih di sini Besti Cuans nih ya? Aku 1 minggu terakhir nonton Reborn Rich nih. Ya, tentang apa? Ya. Tentang apa? Nah, eh tentang konglomerasi, Ci. Hmm. Intinya konglomerasi gitu ya. Nah, aku makanya tadi kepikiran nih gara-gara ngomongin pemilu nih. Kebetulan pas nonton Reborn Rich tuh biasanya para konglomerasi itu mulai mendekatkan diri nih ke apa ya istilahnya ya? Ke Ring presidensial satu gitu, ke politik parlemen dan yang ada. lain-lain gitulah ya, ke government gitu ya. Nah, kalau menurut Ciliza sendiri nih, hal-hal kayak gitu bakal mungkin terjadi dan mempengaruhi harga-harga yang dimiliki nggak sih Ci sebenarnya? Misalnya nih, contohnya kayak
emiten-emiten dari grupnya Lipo atau grupnya Haritanu kan biasa mereka butuh tuh ya kan, terutama Haritanu lah ya, ya salah satu contoh Kawan gitu. udah ada partainya. Kalau Lipo aku Ya nggak kan tahu. dia ada partainya tuh. Ya Lipo memang nggak ada. Tapi kan biasa konglomerasi perlu lah ya. Kayak step satu kaki gitu supaya bisnis mereka lancar kemana-mana gitu. Hmm. Ada bayangan nggak Ci? Atau mungkin experience dari the Oh past ya, market apakah itu pernah terjadi atau enggak? aku ingat waktu itu Lipo waktu pemilihan presiden Amerik ada yang teman sekolah katanya siapa ya, aku lupa ya. Waktu zamannya presiden siapa itu. Eh Pokoknya kan Lipo punya cabang juga di luar negeri gitu. Dan mereka ada temenan ownernya ada temenan sama salah satu presiden Amerik siapa ya. Lupa, kalau ada yang ingat tolong tulisin di itu Hmm. di chatnya. Nah, jadi intinya ternyata nggak cuma pergerakan politik dalam negeri aja, mereka tuh sampai ke luar negeri gitu loh. Itu kenapa Ya. pentingnya? Supaya mereka juga punya jalur gitu loh buat jualan, ya kan? Dari sono ke Mm-mm. sini atau dari sini ke sono gitu. Em, Mm-mm. Terus kalau misalnya yang dalam negeri, iyalah pastilah. Nanti pastikan pada merapat gitu ya ke calon-calon presidennya, apalagi calon presiden yang sekarang ini baru nggak ada yang incumbent. Nah berarti itu di satu sisi kampanye mereka juga pasti makin kenceng dan mereka butuh uang lebih banyak ya kan, tinggal gait-gait aja siapa pengusaha yang ya bisa dapat mutual relationship lah gitu, mutual benefit ya, kita lihat Artinya aja. Hmm. bisa dipantau lah ya Ci ya. Ya Bisa kita dipantau lihat ya aja saham-saham yang mereka lah terkait ya. tahun ini gitu. Mungkin Iya, iya, iya. satu tips nih, cari yang bisnisnya itu mulai sejalan juga sama tren dunia. Let's say tren dunia saat ini apa yang lagi gembar-gembornya, baterai EV, electronic vehicle, ya kan? Nah, Mm-mm. eh, yang bikin baterai kendaraan listrik gitu, yang mulai beralih ke apa, ke tambang yang Mm-mm. buat yang bahan baku EV itu gitu ya. Mm-mm. Kita tahu lah ada satu pejabat tinggi, bisa dibilang tangan kanannya presiden saat ini, punya satu perusahaan Mm-mm. baterai EV ya kan. Nah itu Aku juga ngincer uh, itu. ya, Aku juga ngincer itu. uh, Menarik. terus mungkin mereka bakal ngincer juga nih tambang-tambang yang nantinya bakal di stop ekspornya, boksit. Nah, boksit Boksit kan ya. ya. Nah, terus kemudian kalau timah sih selanjutnya nanti tembaga katanya. Koper sama timah ya. Kalau timah sih banyak kan punya negara ya, ILS ya. Ya lihat aja nanti kiblatnya ke sana gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Ya, ini tadi rame banget nih. Rupanya pada nonton nih, Ci, Reborn Rich, Ci. Kayaknya Ci Lisa mesti nonton Oke, juga nih Reborn Rich. oke. Nyesel loh, Ci, itu, Ci. Kayak lihat di Iya, Netflix. iya, iya, iya. Ini para teman-teman K-popers. Oke, masih ngomongin sekitar Oh iya, sektoral. Bill Clinton ya, Bill tadi juga ada yang jawab tuh Bill Clinton ya, Lipo dengan Bill Clinton. Mungkin teman-teman juga udah bisa Clinton. googling ya, tahun 96. Bill Clinton. Nah, eh, kalau tadi kita bicara mungkin cukup spesifik nih, tadi sektor by sektor gitu ya. Kalau secara kita tarik ke atas lagi dikit nih, Ci. Kalau secara makronya nih, ya kan? Kalau tadi sektor ini tadi kan ada sektor-sektor yang ya kira-kira menarik gitu ya. Terus kemudian IMF, mungkin kalau Ciliza juga lihat di beberapa media hari ini gitu malahannya ada beritanya ini ramalan IMF yang paling mengerikan gitu kan, sehingga Indonesia kenapa Indonesia hari ini marketnya jatuh gitu ya, bla 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 gitu. Kalau pandangannya Ciliza sendiri nih, faktor yang bakal menekan
benar-benar sangat menekan di tahun ini yang kelihatan di depan mata itu apa ya Ci ya? Sama yang bakal benar-benar membantu pertumbuhan itu apa? Karena yang menarik kan sebenarnya salah satu bagian dari GDP itu kan government spending ya, Hmm. ya kan. Kemudian yang kita lihat kan salah satunya mungkin IKN gitu. Tapi Ya. IKN ini juga kayaknya mandek-mandek aja gitu loh. Apakah memang tahun ini bakalan lebih slow atau gimana nih? Faktor apa aja nih Ci? Kira-kira nih yang menarik? Oke. Pertama sih itu emang masih ngelihat eh, volatilitas di China. Kadang orang ngelihat China itu on and off ya. Kalau di muncul beritanya COVID-nya mereka meledak gitu, 1 juta kasus setiap hari dan angka kematian juga ada 500-an. Itu yang rilis bukan pemerintah China loh. Mereka udah nggak rilis gitu. Tapi ini ada satu Mm-mm. institusi Inggris independen gitu yang ngeluarin bahwa wah COVID di sana meledak, bahkan nggak cuma di China doang, Jepang juga gitu. Mm-mm. eh tapi di satu sisi ya kita ngelihat ada pendapat juga ya wajar lah baru buka lockdown gitu. Eh, dan kalau misalnya mereka oh ya sampai negara ada beberapa negara yang netepin harus apa ya, PCR ya sama tes ya pokoknya tes COVID dulu gitu sebelum masuk ke negara mereka. Intinya tuh orang China sekarang lagi ditakutin, takut gara-gara bawa virus gitu. Nah, apalagi udah mau Imlek kan, biasanya mereka orang pulang kampung Ya, gitu. Dari ya. penjuru-penjuru dunia yang tadinya nggak bisa pulang kampung, sekarang pulang kampung, ngumpul di China, udah gitu pas nyebar lagi ke negara kerjanya abis liburan kan balik lagi gitu kan ke negara tempat kerjanya Ya. sambil bawa virus gitu. Nah, nah itu yang ditakutkan mungkin kalau akan ada terjadi ledakan kasus COVID lagi di dunia. Tapi sih menurutku pribadi, kita kan selama ini udah cukup terlatih ya badannya ya, udah vaksin juga udah komplit, booster juga udah komplit gitu. Iya, Eh, iya. Kayaknya kita juga lebih siap ngadepin ini, kecuali ada varian ganas yang baru. Nah, itu bakal jadi ya bakal siklus tahun 2020 bakal terulang lagi, ya kan? Dimulai ketika Imlek. Nah, jangan Mm-mm. sampai deh itu terjadi lagi gitu karena ujung-ujungnya kan akan berakhir lockdown lagi gitu di mana-mana ya itu yang bakal mandekin kita punya roda perekonomian gitu nggak cuma di China doang tapi bisa ngikut ke global. Nah, Mm. jadi kalau dipikir-pikir bagus juga ya lebih bagus juga pendekatan COVID pemerintah kita gitu. PSBB sama PPKM-nya itu dibikin bertahap gitu ya. Jadi nggak kaget Mm-mm. di sana begitu dibuka lockdown-nya mereka panik sendiri gitu. Aduh, nanti Mm-mm. kasus jadi banyak, terus akhirnya mereka berbondong-bondong beli masker dan masker harganya 8 kali lipat naik di sana di China. Mm-mm. Mm-mm. Ya, tapi aku rasa sih 2-3 bulan nih bakal inilah menyusut lah gitu. Wajar aja ketika lockdown dibuka kayak begini gitu. Dan kadang media juga bikin newsnya ya terlalu menakutkan atau gimana gitu. Ya like I said, kita 3 tahun ini badan udah terlatih, udah punya kekebalan yang cukup. Kayaknya COVID ya 2-3 bulan ini masih on and off gitu beritanya. Nah, terus kalau itu salah satunya. Terus sama yang tadi udah dibahas lah bro, kalau misalkan negara buyer kita nggak bisa belanja karena resesi, ya pendapatan kita dari ekspor, apalagi komoditi yang selama ini dibangga-banggain, jadi andalan, ya turun, ya kan? Udah gitu, um, udah gitu, bahan tambang yang penting juga di-cut sama pemerintah ekspornya, ya kan? Boksit tuh sudah gitu aku baru baca CPO. Padahal mungkin kalau nggak di-cut ekspornya, pembelinya juga terbatas gitu. Nah, berarti kita mulai putar otak apa nih yang bakal jadi jagoan tahun ini? Ya mungkin itu tadi consumer sama retail gitu, karena ini tahun kampanye pemilu presiden gitu.
dan dua-dua Hmm. bukan dua-dua calon, aku nggak tahu calonnya ada berapa, tapi calon-calonnya pasti baru semua gitu. Jadi mereka ya harus kenceng duitnya, harus kenceng bansosnya gitu untuk dapetin suara. Kayaknya sih so far itu dulu yang kelihatan ya. Mungkin Bro Kevin ada ide lain apa ya? Iya, iya, iya. Kalau aku sih more or less mirip sih ya, Ci ya. Tadi ya, balik lagi kalau lebih ke arah mungkin harga komoditas yang udah mulai stabil kali ya. Hmm. Terutama Jadi coal. Kalau coal kan tadi lebih ke kita punya ini ya, apa, neraca dagang gitu ya. Pasti kayaknya nggak mungkin, kalau aku sih malah ngelihatnya kok kayaknya call nggak mungkin stay di atas 400 terus gitu. Ada saatnya mulai koreksi kayaknya di tahun ini gitu. Meskipun China Open, eh, winter kan mungkin bentar lagi juga mau lewat ya, Q1 gitu ya, di bulan 4 itu ya, mungkin itu baru mulai kelihatan kali secara perekonomian Indonesia seperti apa. Tapi ya di satu sisi sampai hari ini pun aku masih mencari-cari gitu, Ci. Ini 1 minggu ini sebenarnya ada apa sih? Apa memang ada problem gede gitu? Tapi kalau semakin dicari semakin nggak ketemu, semakin nggak ada masalah gitu kan ya? tadi aku lihat apa dolar kita naik. Enggak, masih 15.600. Nggak juga gitu. Masih so-so aja. Iya, Kan biasa-biasa aja, nggak iya, fatal juga, nggak sampai bener, 15.8 gitu. bener. eh itu duitnya lari ke Hong Kong. Santa Clausnya ada di Hong Kong. Dua. Santa Santa Claus Clausnya ada di Hong Kong. di Iya, Hong Kong sama China tuh. Santa Claus iya, ada iya. di Hong Padahal Kong. kalau kita lihat Edo, iShare MSCI Indonesia ETF juga nggak gimana-gimana banget nih, cuma minus Hmm, 0,4 ya. gitu ya. Tapi makanya bingung juga sampai Medco ARB. Tadi banyak banget yang ARB ya, Bank Digital ARB, ya, Hmm. MPPA ARB ini watchlist aku nih. Energi, BRMS, Bumi, Hmm. SMDR, waduh ARB semua nih aku baru lihat nih. Indi, PTBA. Iya, apa memang karena masih sepi atau gimana? Oke, tapi kita jangan gentar lah ya ngelihat market kayak gini ya, apa untuk teman-teman bestie-bestie cuans juga. Oh ya, sekali lagi aku mau ingetin jangan lupa ya, teman-teman bisa dapetin ya 300.000 dalam bentuk cuans coin untuk 3 orang yang beruntung. Caranya gampang banget nih. Ya cuma screenshot live IG ini, tag @joincuan sama @nh sekuritas.cafe ya. Nanti untuk 3 orang yang beruntung kita akan undi ya, bakal dapetin cuans koin. Nah, masih bicara masalah makro ya. Kalau tadi kita bicaranya memang secara indeks nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, kita agak geser nih ke market yang lain nih, mutual fund sama bonds. Kira-kira pandangannya gimana, Ci? Oke, once, start dulu. Aku baru bikin, untung baru bikin kemarin. Hmm, kalau US, kita ngomongnya yang 10 tahun ya. Oh Ya, ya, tadi kan kamu bilang awal tahun ini sepi ya. Kamu lihat transaksi mm-mm. antar cuma 4T. Nah, ternyata itu juga yang terjadi di Lelang Sun. Lelang Sun awal tahun ini cuma sekitar 30 T katanya. 20-30 T something, rendah banget dibanding awal tahun lalu di 77 T. Nah, itu aja udah Oke, bisa oke melihat persen. bahwa ya minat beli langsung sekarang turun jauh gitu kan. Sama Ibu Sri Mulyani kalau nggak salah pas Desember kemarin bilang ada sekitar 200 T itu keluar dari pasar Sun. Nah, ya Ya, that explains gitu loh. Jadi sebentar, tadi balik lagi ke yang US 10 tahun sama Indonesia 10 tahun. Bedanya gini, kalau US 10 tahun yieldnya trennya naik. Nah, kalau yield naik berarti harga turun, ya kan? 10 tahun meaning mereka yieldnya naik. Mereka ngelihat kalau saat sekarang ini mungkin si perekonomiannya si US lagi susah, tapi 10 tahun kemudian bisa. Nah, yieldnya lagi trennya naik, jadi sekarang ini kalau misalkan support
yieldnya ada di sekitar 3,7, ya ada support di sekitar 3,6 lah, 3,6 gitu. Nah, tapi target ke atasnya bisa balik lagi ke jangka pendek bisa ke sekitar 4 up to 4,5. Oke, 4,5 deh buat jangka pendeknya. Sedangkan kalau buat Indonesia 10 tahun, nah yieldnya kita juga trennya naik sih, cuman kita lebih ya yieldnya lebih bersaing karena kita negara developing countries ya, beda ya sama negara maju gitu. Jadi kita dianggap negara yang lebih punya resiko dibanding US. Yield kita sekarang ada di sekitar 7,13, masih bisa naik lagi sampai 7,2. Oke, ini untuk jangka pendek. Atau bertahap targetnya kemudian 7,25 dan 7,35 gitu. Kita pernah tertingginya itu yieldnya sampai hampir 7,7 gitu. Itu bulan apa ya? Oktober, November, sekitar bulan Oktober November gitu. Buat obligasi sekarang menimbang ya biasalah kata-katanya makroekonomi, menimbang uncertainties atau faktor ketidakpastian yang masih ada aja gara-gara tren naik suku bunga itu, ancaman resesi lah, inflasi, ya kita boleh juga kumpulin bonds tapi bertahap gitu. Kita punya obligasi itu ratingnya BAA A-nya 2 atau 3 ya. baru aja dikeluarin sama Moody's. Coba aku lihat contekan bentar. Moody's ya. BA3 kalau nggak salah. BA3 stabil gitu. Ya oke lah. Cukup oke buat Indonesia. Di BAA2 segitu. BAA2. Oh ya, ini baru banget nih, baru semalam banget ya, BAA2 ya. BA2 ya. BA2 apa BA3? Iya, BAA2. Ya. BAA2. Tapi ini USD ya, USD Indon ya. Aku belum baca sih ini sih. Iya, Indon, betul. Iya. Ya, bener ya, Indon ya, berarti ya. Denominasi USD ya, Indon berarti. Oke. Nah, ini sebenarnya kita lanjut ya, Ci ya. Mungkin ini tadi ada beberapa pertanyaan nih yang memang sebenarnya udah ada di dalam agenda kita. Tapi nanti izin ya, Ci ya, mungkin mau sedikit nanya-nanya nih tentang teknikal nih untuk teman-teman besti cuan sama teman-teman dari NH Korindo nih. Ya kan? Ini pertanyaan yang sama tadi udah ditanyakan sama ada 2-3 orang yang nanya. Langkah apa yang diambil di market seperti sekarang, terutama swing trader nih, Ci? Kalau pandangan dari Ciliza gimana nih, Ci? Kalau marketnya lagi kayak gini? Full cash, 80% cash, atau gimana, Ci? Kalau cut loss baru sekarang kayaknya sih telat. Yang ada juga sekarang mulai ngambil. Aku mulai tertarik. Mulai ngambil ya? Mulai tertarik ya mungkin ini akan terbukti besok apakah kata-kata aku benar apa enggak ya. Tahu besok lagi jebot lagi. Gimana Ci? Dan maksudnya bukan memberi harapan juga gitu. Tapi buat saya ngelihat secara teknikal support di sekitar 6.700 sampai 6.640 wajar. Maksudnya masih ada bantalan di situ gitu loh. Kan terakhir IHSG itu 6.640 kapan sih? 6.640. Oke, ini 6.640 sekitar bulan ya ini kemarin Desember sama Juni nih, Juni nih. Nah, itu dia maksudnya. Desember sama Juli. 6.640 masih wajar menurutku. Ada lah bantalan di situ. Terus udah gitu, yang menarik tuh kalau ini kita lagi ngomong teknikal kan ya. Jagoannya aku adalah RSI, indikator RSI. Coba aja lihat RSI-nya. Itu ada positive divergence. Ya, jadi walaupun IHSG-nya jatuh ke level yang sama atau even bahkan kita closing-nya nih paling rendah sejak Desember ya, closing-nya dari posisi closing loh. Tapi RSI-nya ada positive divergence, artinya
eh, buying momentumnya di sini mulai picking up gitu. Jangan-jangan ada yang nampungin. Nah, maksudnya gitu pembacaannya. Nah, udah gitu, terus kita belanja apa dong? Nah, tadi itu aku sempat ngeliatin beberapa saham blue chips yang jadi ya biasanya banking lah. Kalau misalnya market mau recover kan pasti kita tujunya finance sector dulu kan, karena itu kan Mm-mm. sektor yang terpenting itu loh, tulang punggung IHSG. Kalau recovernya nggak pakai banking ya susah gitu kan. Besok bisa tuh kita liatin sektor bank, BCA, apa bisa rebound. Terus kemudian BRI, kayaknya BRI dikit lagi gitu, udah mau capai target bottom maksudnya gitu. Ini mau diomongin nggak nih Mm-mm. area-area buy on weakness-nya? Kita kita Boleh, boleh Ci. ya Disclaimer ya, tapi ya teman-teman ya, kita ungkap disclaimer nih ya. aja Nanti ya. teman-teman Ini coba dilihat lagi. tadi ya. Ya, Nah, buat besok, tolong kita pantau sahamnya yang blue chips. Mana sih? Tadi aku udah pilihin tuh. BRI. Nah, BRI buy on weakness di sekitar 4.500 sampai 4.550. Nah, mudah-mudahan limited downside potential. Udah tinggal dikit lagi jatuhnya gitu. kelihatan Terus nggak nih sambil aku gini ini. ya RSI-nya si BRI juga udah oversold gitu. Terus udah gitu Astra. Nah, Astra nih menarik Asik. di sekitar 5.300 sampai 5.250. Boleh dilirik-lirik tuh. Astra kan juga udah lumayan dalam ya kan. Terus 5.300 sampai 5.250 di sini ya hmm, berarti ya Ci ya. ya Oke. BBCA. Oh, BBCA mana? Nah, BBCA sekitar 8.100, 8.000 itu menarik kok. Tapi ini semua cicil beli bertahap ya. Jangan terlalu yakin juga gitu langsung beli full power. Soalnya soalnya aku melihat di IHSG-nya kan ada support. Jadi mesti dicari dong. Nah, besok bangkitnya pakai apa? Nah, ya blue chips kayak gini lah. Kalau Telkom belum. Justru Telkom tuh aku curiga dia bakal ngeberatin IHSG karena Telkom itu ada pola double top gede. Coba kamu bisa iniin Telkom nggak? Itu apa? Ya Telkom ya? nih. Ya bener. Double Nah, topnya gede banget ya Ci ya. Bentar aku itu kan hapus ada ini nih. double top gede tuh, ya kan? Nah Mm-mm. itu Mm-mm. udah jadi tuh double topnya. Itu kalau dikira-kira targetnya bisa 3.000 kan serem juga. Tapi kalau Telkom 3.000, IHSG ke berapa? Jadi jadi pusing. Nah, Tapi kan ini Ci, sekarang Telkom kayaknya udah nggak terlalu ngeberatin IHSG ya, malah Bayan nih yang lagi ngeberatin lumayan IHSG nih sekarang. foto market cap cute, tapi ya so I'm not sure apakah exposure-nya ke IHSG masih sama kayak dulu nggak. Kalau beberapa saat yang lalu kan 1% dari pergerakan Goto itu menyumbang 7 poin pada IHSG ya. Jadi kalau Iya, si iya. Goto sekarang berapa Goto? 91. Let's say dia, jadi hitung sendiri aja deh matematiknya. Ini matematik hitungan kasar ya. Mm-mm. Misalkan 91 turunnya ke 60 atau 80. Nah, 91 per Ya. 80 atau 60 itu berapa? Berapa persen turunnya? Dikali 7. Nah, itu berarti Mungkin kayaknya sekarang udah akan free membebani floatnya berapa udah poin. beda kali ya Ci. Nah, dari Goto aja tuh nyumbang pukulan tuh sekian gitu. Belum lagi dari blue chips lain gitu. Iya, Telkom iya. nggak favorable. Mendingan Excel atau ISAT. Kalau aku Excel deh. Excel aja. Mm-mm. Mendingan Excel. Axel atau Isat ya. Hmm. Asik. eh Terus apa lagi ya? Oh, ITMG boleh. ITMG ITMG masih tapi menarik ya Ci? tunggu. ITMG tapi tunggu. Lagi. ITMG tunggu Iya. masih 5-10% lagi. Aku masih nawar. Oh, oh, di sini ya Nawar 31.000 lah ya 32.000 boleh nggak? 32, di sini. 31. ITMG masih Iya, di nawar. sini berarti. Ya, di Ya, area-area sini nih udah berarti. dibahas. Biar itu buy on weakness bentar lagi.
ITMJ Ini masih kalah. ITMG kalau nyampe sini bisa jadi head and shoulder ini Ci, kayaknya nih Ci. Oh iya, jangan-jangan itu dijadi. Mm-mm. Ini ya nih kalau yang mau gede nih. Enggak, aku sih Enggak ngelihatnya ya? channel, kan dia naik tuh trennya Heeh. awal-awal. Nah, itu naik itu dalam channel. Nah, kemudian channelnya jebol pas bulan November, berusaha naik lagi awal-awal Desember nggak bisa. Nah, itu ketahan tuh sama channelnya. Jadi Ini ya sekarang channel di sini ya Ci ya. on the way turun, targetnya Oke. udah pakai dari segala penjuru, kayaknya tuh target ngarah ke satu titik sekitar 32.000 sampai 31 ya 32 sampai 31. So ya sekarang harganya berapa ya? 35. Ya kurang 35. 35. Mm-mm. Nih banyak yang Sama. nanya nih, tadi karena ngomongin consumer, Hmm. INDF ICBP nih Ci. Oh iya. Aku bukain ya. Indofood. INDF ICBP. Oh, Ini INDF dulu nih, harga Indofood gandumnya nih. lagi turun lagi. Harga gandum lagi turun. So, ini Indofood ICBB masih kenceng ya. Harga wheat udah turun, Mayora juga masih kenceng kan ya. Kita lihat juga. Indofood hari ini closing berapa tuh? 6850. Oke. Masih boleh 6850. hold. Ya, Terus hemat. uptrendnya juga masih oke. Nanti kalau mau average up di atas 69 7.000, target jangka pendek sih masih ada utang dikit lagi ke sekitar 7.100 sampai 7250 probably ya. Itu jangka pendek segitu dulu. Nah, kalau ICBP juga uptrend masih oke ya, sekarang lagi konsolidasi rada-rada sideways gitu ya, tapi masih belum urgent untuk jual, apalagi kalau besok dia masih bisa naik ke 10.000 salah 10.250 dia bisa tembus itu, oke, fine. Previous high-nya dekat memang di sekitar 10.400, tapi hati-hati juga RSI-nya negative divergence ya. Takutnya di atas udah distribusi gitu, sedangkan kita baru masuk. Kalau ngelihat tren gedenya Oh, oke. ICBP ini emang uptrend, jalannya pakai pola parallel channel dan target harusnya di sekitar 11.200, sekitar situ. 11.200 ya. Oke, parallel channel dari sini ya Ci ya. Kalau aku tuh kan pakainya moving average-nya 10, 20, 50 ya. Jadi kalau saham yang lagi uptrend-nya kenceng macam Indofood tadi, nah kalau misalkan posturnya MA 10, 20, 50-nya masih ke atas kayak gini, yang kecil di atas ya, 10, 20, 50 kayak gini, dan harga tuh candle tuh masih di atas ini, pakai support MA 20 masih nggak apa-apa, itu artinya uptrendnya masih kuat gitu, belum urgent untuk kita jual. Tapi kalau saham yang udah di bawah MA, jadi MA-nya begini, ngarahnya ke bawah, apalagi mainnya di bawah MA 50. Dan yang jatuhnya dalam juga, kayak yang kita incer tadi tuh, ITMG, Astra. Iya. Nah, dia kan karena jatuhnya cepat, jadi mau nggak mau naiknya juga susah. Maksudnya kita jangan terlalu ngarepin naik terlalu tinggi dulu. Resisten terdekat pastinya MA 10. So please ya teman-teman, perhatiin deh saham yang jatuhnya ini, yang kita mau bottom fishing nih, resisten terdekat MA 10 dulu. Udah, jangan terlalu greedy juga ya. Ya. Soalnya masih volatilitas masih tinggi gitu. Begitu sampai MA 10, lihat-lihat atau kurangi posisi atau sell. Main cepat dulu lah. Trading cepat dulu. Oke. Jadi kalau tahun ini kira-kira oke lah, nggak mungkin nggak tahun ini. Kuartal pertama nih Ci, apakah memang ada disarankan untuk swing position BOW, atau menurut Ciliza sendiri ya udah pokoknya satu minggu main blue chip, satu minggu dapat 3-4%, satu minggu 3-4%, atau gimana nih Ci ngeliat posisinya nih?
1 minggu dapat 3-4% udah lumayan banget bro. Kalau bisa dibikin konsisten, kalau bisa dibikin Nggak full porto ya tapi. iya dari full portal ya. Tapi Mm-mm. jangan, aku nggak rekomend, aku nggak demi ke alasan keamanan, money management, jangan full power lah, lagi zaman kayak gini Mm-mm. gitu. Mm-mm. Udah tahu Mm-mm. kan duit pada lari keluar gitu ya. Jadi batasin aja lah yang ya cash is king, tapi aku juga nggak minta semuanya dibikin cash gitu. Ya 50% lah. Kita jangan terlalu full power 50% ya. ya. Apakah ada pertanda Januari efek? Nah, itu juga pertanyaan saya. Ada yang nanya, apakah ada pertanda Iya, Januari efek? Itu juga pertanyaan saya. kayaknya nggak ada nih kayaknya nih. Nih ada yang nanya gini nih Ci. Tadi kan ngomongin ITMG nih. Oh ya, Saham energi di tahun 2023 buat saham energi di tahun 2023 buat trading sama invest. Kapan nih Ci? Kalau energi nih Ci. Waduh, aku agak bingung nih energi nih sekarang nih. Saham andalanku aja sampai breakdown semua nih Ci. oh, tahun lalu tuh jangankan saham andalan, nebak IHSG aja semua analis miss gue rasa, ya kan? Gak ada yang nyampe. Ya, Kita awal tahun, pertengahan tahun masih optimis IHSG bisa akhir tahun tutup 7.500 deh gitu. Terus pelan-pelan diturunin gitu. Aku konservatif aja ya, kalau bisa balik ke all time high 7350 masih bagus gitu. Makin ke belakang makin seret gitu, turunin lagi. Ya udah 7.000 tujuh sampai ribu udah 7.000 bagus. ya 7.000 lah gitu. Kepala 7 kagak dikasih juga, Mm-mm. cuma 850 ya udahlah. Tapi itu masih untung dikasih market return 4%. Kalau Mm-mm. Nasdaq minus 30% kan di sono gitu. Iya, S&P iya, juga iya. hampir 20%. Oke, so ITMG tadi udah ngomong ya. ITMG TMG itu tadi udah total ngomong. ekspornya paling gede. Tapi pasarnya masih sekitar Asia gitu. Jadi ya Iya, mereka waktu kejadian perang Rusia Ukraina tuh emang mereka nggak terpikir untuk ke Eropa, karena menurut mereka pasar Asia aja udah cukup gitu. Sama mungkin juga kapasitas produksinya nggak matching gitu ya, kalau mesti ekspor ke sono, atau mungkin cost juga gitu kan jauh. ITMG masih itu kan juga pembagi dividen yang konsisten gede ya kan. iya. Adaro juga eh, Adaro juga ya, ininya gede. Energi Medco gimana Medco? Medco. ARB hari ini, Ci, 1000. Itu salah satu andalanku padahal Sama Medco. minyak Tadi terus aku baru ngecek harga gasnya itu udah dropnya gila-gilaan, Ci. iya. Dari tahun kemarin itu sempat sekitar 9 US dollar ya, international gas rate ya. Dan MBTU Hmm. sekarang udah tinggal 3,8 gitu. Jadi natural gas gitu ya. Takutnya memang Medco kan dia paling gede gas ya Ci ya. Di ininya ConocoPhillips-nya juga salah satunya. Eh, Coba Medco supportnya di mana sih? Kalau oke, jangka pendek, ada previous low sekitar 1.000 ya. Di sini angka bulat ya. Level psikologis Iya, banget nih kan hari ini. Kalau jebol 1.000 kan berarti ke 3 digit gitu. Antara Jadi besok penentuan nih, bisa ribuan apa kagak. RSI ada positive divergence sih, jujur ada positive divergence. Kita berani nggak nangkep pisau jatuh? Antara 1.000 sampai 990 ya itu. Kalau masih turun juga, ya udah nanti aja buybacknya di sekitar 930-an, 920 Medco. Tapi berarti itu udah ngerubah trennya menjadi rada downtrend instead of sideways. Jadi ya, jadi udah berubah trennya jadi rada downtrend gitu. jadi tren ya. Uh, Mm-mm. uh, Ini banyak. Kebanyakan Ini pemain energi baru, kayak coal gitu juga udah mulai pindah kan ke bahan tambang lain gitu loh. iya, Harus iya. coal gitu kan.
Terus boksit juga ada. Harum, Indi udah mulai tuh ke boksit. Cuman mereka lagi bangun Mm-mm. smelter. Karena kan Mm-mm. ya nggak boleh ekspor kecuali lu hilirisasi alias bangun smelter. Mm-mm. Sama ya Mm-mm. Antam, tapi Antam kan bukan energi. Yang punya smelter tuh emang Inalum dan Antam Malum. Ya, awal-awal gitu. Eh, I see, I see. ya mungkin kalau saham energi seputar sentimen kali ya, aku rasa ya. Kita lihat pergerakan harga komoditasnya, news driven juga gitu, seputar sentimen lah. Nah, Ci, Hmm, masih ngomongin energi, tapi energinya bukan coal lama ini ya, ya. which is CPO yang bakal jadi Hmm. energi. Cici lagi depan laptop nggak di Ci? Atau aku kasih lihat deh yang punya aku lagi nih. Ini aku ngerasa agak lucu nih. Ali dengan keluarnya berita B35 nih Ci. Hmm. Dan posisinya rada-rada sekitar di support nih ya. Iya, Ki- Ali tuh Kira-kira gimana nih udah Ci? mulai ini loh, udah mulai naik. Terus coba kita lihat chart CPO-nya. Ini CPO bisa jadi udah CPO. selesai nih ininya, bottoming sideways-nya ya. Cuman gerakannya emang pelan Oke. banget. Menurutku triggernya CPO itu bisa naik tembus kalau udah lewat 4.200. Ya sekarang berapa harga? Sekarang berapa sih? Bukan ini ya Ci ya. Kok aku ngelihatnya agak lucu juga. Bener 4.250. juga nih ya kata. Oh, udah iya. 4.200, oke. Berarti CPO 4.250. Nah, itu apaan? Nah, itu pola apa tuh? Itu kan bullish reversal. Inverted head and shoulder. Jawab. yang bisa jawab dapat hadiah. Dapat tadi tuh dari Nakorindo. Nah, tuh udah dikasih contekan. Yes, that is an inverted head and shoulders. Ya kan? Ini apa sih? Iya. Kata apaan? CPO bukan? CPO, Nah, Ci. iya. CPO. Heeh. Benar Dan CPO. kamu, oke, dari kamu itu polanya inverted. Kalau aku juga lihatnya triangle. Ya udah. Aku ini Karena pokoknya aku pakai FCPO 01. oke. Nah, kalau di aku triggernya itu di 4250 tembus. Nah, ini lumayan nih kencang naiknya. Pakai Fibonacci tahap pertama. Tadi dulu. Jangan pakai Fibonacci dulu. Previous high ada di 4.400, 4430. Terus kalau pakai Fibonacci ke 4930. Nah, terus udah gitu angka bulat 5.000 kan. Habis itu Ya. Fibonacci 50% di 5.400 sampai 5.500. Lumayan tuh. Kalau CPO bisa jadi ini. Bisa apa? Siklusnya main gitu. Iya, ya menarik ya. CPO ya rupanya ya. Dari Tuh saham teman-teman. Ali Arsip juga emang udah kelihatan kan udah muncul dikit gitu, ya kan? Cuman lama emang. Iya, iya. Apalagi Oh, kalau aku CPO sukanya LSIP dari dulu, Ci. kebijakan larangan ekspor ini kembali diberlakukan. Iya. I don't know. Oke. Oke. Nah, mungkin satu last question ya. Last question nih. Ini ada pertanyaan yang menurut aku cukup menggelitik dan cukup menarik. Gak kepikiran sebelumnya. Jelang pemilu bakal ada dampak gak ke emiten media? Of course, Emiten media kita apa aja ya? anu, Haritanu doang ya. ya, Tunggu aku lagi lihat Haritanu doang ya. Iya ya bener-bener. kan? MNCN, SCMA nih Ci, SCMA nih, MNCN, Mahaka, Ya. DMMX, Oh iya, ada yang Tempo. Erik, ada punya Erik Thohir juga ya. Mm-mm. Iya, Erick Thohir, Mari Aba Iya. ya. Pastilah iklan lah banyak lah. SCMA. Ya bisa nih. Ya. Tuh. Bisa diintip-intip ya. Teman-teman nanti silahkan ini lagi ya, lakukan analisa ulang ya. Diintip-intip dulu nih. Untuk spekulatif buy.
nih, Ci? Emiten apa? Sorry. SMA. Sorry, SMA. putus-putus apa, Ci? SMA. Oh, SMA. Posisi saat ini menarik untuk spekulatif buy. Emang kemarin Oh, oke. bagus, candlenya udah hijau ya kan, hari ini dibalikin lagi ke bawah kan. Iya. Tapi RSI masih di atas, so mungkin tipuan, mungkin beneran. Ya spekulatif buy, masih very spekulatif buy. Kalau di 200 berapa nih harganya? 207. Closing 206. Oke. Kalau besok jebol ke bawah 204 ya ini sih balik Nunggu dulu. apalagi ke bawah 200, tapi kayaknya unlikely. Ini udah Iya. menarik kok SMA. Lihat deh besok deh. Iya. Target Iya. tahap naiknya, resistennya nanti average up kalau udah bisa mantep lagi di atas 210 ya, itu berarti naik ke atas MA20. Average up di atas 210, kemudian target jangka pendek ke 218 dulu deh. Nah, ini 218 lewat bisa ke 230. Ini kalau dikasih Fibonacci gampang juga ini lihatnya nih, dari titik tertinggi titik ke bawah. Nah, target Fibonacci 50%, 240. 240 ya. MA 50-nya ada di 230. Ya, 230, 240 lah. Tapi strateginya beli bertahap ya. Strateginya beli bertahap. Oke, 230, 240 ya, ada area supply juga di sini. 200 angka bulat. Oke. Tembus. 200 angka bulat mudah-mudahan nggak tembus. Oke, ya di sini banyak sih 200 dia bolak-balik di situ ya, Ci ya. Kalau kita lihat ya beberapa bulan terakhir. Oke nih, Ci, nggak kerasa nih udah jam 8. Thank you nih, Ci, atas insight technicalnya tadi, insight outlooknya di depan juga. Ya, sekali lagi kita ingetin juga para besti cuans ya, yang masih mau dapetin insight dari Ciliza, insight technical dari Ciliza, ya itu bisa langsung daftar ya ke NH Korindo ya melalui Join Cuans gitu ya. Jangan lupa juga untuk screenshot live IG pada malam hari ini, kita bakalan bagi-bagi 300.000 cuans coin untuk para besi cuans yang beruntung pada malam hari ini untuk 3 orang. Ya, oke, kalau begitu kami pamit undur diri terlebih dahulu ya para besi sekalian. Thank you Ciliza sekali lagi atas waktunya pada malam hari ini. Thank you juga buat teman-teman NH. Ya, teman-teman NH yang ada di situ. Ya, thank you. Semoga besok nggak jantungan lagi semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Thank you.